Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata idha kharajat min baitiha wa zawjuha karihun la'anaha kullu malakin fis samai wa kullu shay'in marrat alaihi ghairal jinna wal insa ghairal jinni wal insi hatta tarji'a aw tatuba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma tarada ahadakunna ayyatahun nisa'u innaha idha kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin inna laha misla ajri as-sa'imil qa'imi fi sabilillahi fa idza asabaha tarhu lam ya'lamu ahlus samai wal ardu wa idza wada'at lam yakhruj min bainiha jur'atun lam yamsu min satiha masatan illa kana laha bi kulli jur'atin wa bi kulli masatan hasanatun wa bi kulli maswatin hasanatun wa inna ashaha lailatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun. Kata Nabi, apabila ada seorang perempuan dia keluar dari rumahnya dan keadaan suaminya itu karihun, itu kurang senang. Ini ada seorang perempuan keluar tapi keadaan suaminya karihun, kurang senang. Kalau berarti kurang senang, kurang ya udah. La'ana kullu malakin fis samai wa kullu syai'in marrat alaihi ghairal jinni wal insi hatta tarji'a aw tatuba. Maka kata Nabi, setiap malaikat yang ada di langit dan setiap sesuatu yang telah dilaluinya, yang telah dilewatinya, ghairal jinni wal insi, selain jin dan manusia, itu melaknat seorang perempuan yang keluar dari rumahnya dan keadaan suaminya kurang senang. Jadi seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat itu melaknat, dan sesuatu yang telah dilewatinya, misal selewatan itu dalam misalkan 1 meter, di situ ada lewatin bebatuan, rumput, dedaunan, itu semuanya melaknat. Jadi nyumpahi. Kalau dia keluar rumah tanpa, ataupun keluar rumah dia suaminya kurang senang, itu ya kurang senang. Nah, bagaimana kalau suaminya senang? Kan begitu. Ini kalau posisinya enggak senang. Kalau suaminya senang, jadi seorang istri keluar dari rumah dengan keadaan suaminya bahagia, senang, ridho, maka yang didapat bukannya rahmat, yang didapat bukannya laknat, tetapi yang ia dapat adalah rahmat. Doa dari seluruh malaikat yang ada di langit dan doa-doa dari semua makhluk yang telah dilewatinya, kecuali jin dan manusia. Kalau laknat, tapi kalau dalam rahmat, jin dan manusia juga, jin Islam dan seluruh manusia mendoakannya. Jadi beda. Makanya kalau kita keluar harus menerima, artinya harus dapat ridho dari suami. Nah, kalau begitu banyak, artinya ini gagaan buat seorang istri. Ya, makanya biar istri kita dapat rahmat, ya kita senang dah. Kalau ini dalam keadaan jalannya, keluarnya ini menuju kebaikan. Ya, bukan kalau keluar dari rumah izin sama suaminya, "Bang, saya mau keluar rumah nih, mau nonton dangdut ke sono." Ya ini mah udah dilarang. Ya, karena di situ tempat maksiat, tempatnya durhaka sama Allah. Udah dilarang. Beda tempatnya gini, "Bang, saya mau mau ngaji di sono." Gitu, di masjid, di mushola. Itu mau kudu ngeredoin, ya, kudu senang suaminya, jangan cembetut, ya. Kenapa? Karena kalau suaminya redo, rahmat turun. Tanpa dia sendiri, keutamaan orang yang menuntut ilmu sendiri
itu dia jalannya beralaskan sayap malaikat. Jadi malaikat Jibril itu rela sayapnya dihamparkan untuk orang-orang yang menuju majlis ilmu. Sayang aja mata kita nggak melihat. Kalau kita mata kita Allah kasih takdir bisa melihat, kita pingsan. Kenapa? Melihat sayap malaikat yang segitu gedenya dihamparin. Untuk apa? Untuk memuliakan orang yang menuntut ilmu. Tapi berbeda kalau menuntut ilmunya suaminya gak ridho. Nah ini suaminya kudu ditanyain gimana. Kan gitu. Walaupun dalam majlis kebaikan tetap kudu ada ridho suami. Hatta tarjinya autatuba, sehingga dia kembali, sehingga dia balik lagi ke rumahnya. Itu ngelaknatnya malaikat sampai dia pulang. Kalau belum pulang ya malaikat itu masih laknat. Sampai pulang udah, sampai rumahnya udah stop laknatnya. Ya kalau perjalanannya sampai lagi jalan 7 hari, itu penuh laknat sama malaikat semua. Ya, semua bahkan makhluk yang udah dilewatin banyak itu mah, nggak dihitung ya. Ada semut, ada banyak banget makhluk-makhluk yang kita lewati. Tapi kalau penuh keridhaan, dia ziarah ke makam-makam wali, suaminya ridho, ini rahmat yang turun. Buat istri yang ketika keluar dari rumahnya mendapatkan keridhaan dari suaminya, dan keadaan suaminya senang, nggak ada bahasa terpaksa ditinggal istri. Satu itu. Amma yang kedua kata Nabi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma taqta ahadakunna iyyatuhan nas ayyatuhan nisaa innaha idza kanat hamil min zawjiha wa huwa anha radin. Ini apa namanya, hadis ini hadis tentang memberikan apa namanya basyir, kebahagiaan buat seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan udah berat, ya berat dapat Allah kasih amanah hamil. Ini hamil nikmat yang sangat luar biasa buat seorang perempuan. Belum tentu laki-laki kalau dikasih hamil belum tentu sesama perempuan. Ya, lagi nahan yang namanya pup aja kita gak sabar, buruan cepat udah di ujung. Kalau perempuan sabarnya luar biasa. Makanya dibalas kata Nabi, apabila ada seorang perempuan yang dalam keadaan hamil, dia ridho menerima kehamilannya dari suaminya, dia ridho. Kan ada seorang yang kagak ridho, punya sahabat ini hamil, dan udah suaminya kagak punya tanggung jawab bisa lagi gitu, kagak mikirin bisa, kan ada yang begitu. Gitu. Ini kata Nabi, ada seorang perempuan yang hamil dan dia ridho dari kehamilan yang dihasilkan dari hubungan yang halal dari suaminya. Apa yang didapat? Maka kata Allah, innalah, kata Nabi, innalaha misla ajri shaimin misla ajri shaimil qaimi fi sabilillah. Maka Allah berikan, kata Nabi, Allah berikan pahala orang yang puasa dan dia dalam keadaan puasa dia berjuang di jalan Allah. Dia berpuasa, dia berperang di jalan Allah. Ya, ini pahalanya sangat luar biasa. Jadi perempuan yang hamil yang ridho dari hubungan suaminya itu hasil itu di Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Pahala orang yang puasa aja tidak ada yang tahu. Malaikat apa siapapun, malaikat Jibril nggak tahu pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa. Karena pahala orang yang berpuasa hanya Allah yang tahu. Ya. Ini dia berpuasa dan dalam keadaan jihad di jalan Allah. Sangat luar biasa. Orang bagi perempuan yang hamil. Ini laki-laki mau yang hamil bapak-bapak. Dia dapat pahalanya gede begini. Kali pengen. Sesambut tali pengen pahala yang sangat gede begitu. Nah ini kan ya lagi perang aja kadang-kadang kita ya luar biasa kudu apa namanya persiapan. Lagi puasa, hai sayang aja puasa Ramadan wajib jadi kita laksanakan. Lagi puasa sunnah aja kan kita lagi kepengen doang.
lagi kagak ada niat mah ya cuek aja begitu kan. Kenapa puasa itu, apalagi puasa sunnah? Karena puasa pahalanya tadi hanya Allah yang tahu. Makanya banyak baunya sendiri, baunya orang mulutnya orang puasa nggak boleh dihilangin, makruh. Kenapa? Orang puasa mulutnya bau, Allah senang. Kalau manusia beda, jember katanya, jorok banget. Nah, kalau Allah demen, gitu. Nah, ya itu. Ini pahala yang sangat luar biasa Allah berikan kepada perempuan yang rela dan ikhlas dan ridho akan menerima kehamilannya. Karena ada tuh yang kagak ridho ya. Gitu. Kalau kagak ridho bagaimana? Ya tidak mendapatkan pahala yang Allah berikan. Kenapa? Dia hamilnya kepaksa. Ya, kepaksa. Nah, tapi kalau sekarang banyak orang ya pengen enaknya doang. Ya, ini dikata susah, nyusahin hamil, berat gitu ya. Orang hamil bagaimana? Tidur celentang serba salah ya, tampuran apalagi ya, miring pegel ya, banyak nggak enaknya ya. Lagi kita mau sakit pinggang aja udah gak enak ya, kita sakit pinggang aja kita serba salah gitu. Nah ini makanya Allah berikan pahala yang sangat luar biasa bagi perempuan yang ikhlas dan ridho menerima kehamilannya. Wa idza asbaha at-tarku lam ya'lamu ahlus sama wal ardu ma ufiya laha min qurrat ta'yuni. Nah, min sadiha mana tu? Wa idza wada'at lam yakhruj min layniha jur'atun wa lam yamus min sadiha maswata. Kata Nabi lanjutan dalam hadis ini, apabila dia merasakan tuh, nih dia udah lagi hamil, ini hamil, dia merasakan mau melahirkan, perihnya nih, dia merasakan perihnya, sakitnya dan susahnya dalam hamil, Allah akan berikan lam ya'lamu ahlus samai wal ardu, Allah akan berikan pahala yang dimana ahli langit, penduduk langit dan penduduk bumi tidak mengetahuinya. Pahalanya yang hanya mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nikmat banget ya. Susah tapi Allah berikan derajat yang sangat luar biasa bagi perempuan yang hamil yang itu. Wa idza wada'at lam yakhruj min lainiha jur'atun, apabila nyusuin nih udah lahir tadi merasakan kepedihan, sakitnya luar biasa, pernah ngalamin lagi lahiran ini bapak-bapak? Nah, ngalamin enggak? Enggak ya, kalau ibu ngalamin. Kalau nemenin susahnya luar biasa. Ya, taruhannya nyawa. Sakitnya luar biasa. Makanya Allah berikan pahala yang seluruh makhluk langit dan makhluk bumi tidak mengetahuinya. Berarti malaikat Jibril aja nggak tahu pahalanya orang yang melahirkan. Hanya Allah, berarti seperti orang yang berpuasa. Makanya kalau pengen dapat pahala yang sangat luar biasa yang gak diketahui oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, hamil dah. Oh, gitu. Jangan juga. Ya, kali gitu, dosa udah banyak kan ya. Dosa udah banyak. Ini kesempatan ya, kalau pengen kan nggak mungkin kalau laki-laki nggak ada takdirnya laki-laki melahirkan ya, ada ngambilin ada ya. Iya, kalau ngambilin memang fungsinya ya itu malah laki-laki fungsinya itu mengisi. Nah, udah lahirin Allah kasih pahala yang tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Nah, ketika dia udah lahirin, nyusuin, kata Nabi, faidawat wat lam yadud min labaniha nih, min labaniha jur'atun. Apabila nyusuin tapi nggak keluar air susunya, walaupun seteguk, nggak keluar. Kata Nabi,
dia ini diberikan satu kebaikan dari Allah. Nggak keluar aja nih, misalkan dinetein nggak keluar airnya, kan ada tuh kalau bapak bingung dah, gak pernah ngalamin. Ada mama itu yang keluar kalau pagi pertama nyusuin nggak keluar air susunya, ada gitu. Itu ketika nyusu pertama nggak keluar, bukan berarti nggak dapat kebaikan, nggak dapat ganjaran dari Allah, dapat ganjaran, ya dapat pahala dari Allah. Bagaimana kalau keluar? Luar biasa, lebih. Nggak keluar saja dapat satu kebaikan dari Allah. Bagaimana keluar? Berjuta-juta kebaikan, ya, berjuta-juta kebaikan. Innalillahi. Kenapa itu? Jatuh. Nah itu ya, makanya tuh. Kalau di zaman Nabi ada tradisinya apa? Ibu susu. Jadi orang tuh banyak gitu ya yang jadi ibu susu. Kenapa? Pahalanya sangat luar biasa. Ya, kalau sekarang udah ada nggak di sini di kebun kopi ibu susu? Ada dulu kalian. Gitu. Nah ini, jadi pahalanya itu sangat luar biasa Allah berikan. Apa? Karena laha mislu ajri sab'ina raqabatin. Nah, ila kana laha bi kulli jur'atin wa bi kulli masatin hasanatun wa inna asharaha lailatin. Jadi terus kana laha mislu ajri sab'ina raqabatin taqaha fi sabilillah bi ikhlas. Apabila dia menyusui anak keluar, ya keluar air susunya, ataupun tidak keluar, apa yang dia dapat? Dia mendapatkan pahala seperti dia membebaskan 70 budak hamba sahaya yang digunakan untuk di jalan Allah. Ya, diikhlasin dengan ikhlas. Jadi orang perempuan itu luar biasa pahalanya. Bersyukur jadi perempuan. Walaupun kelihatannya kesusahan, tidur celentang serba salah, ya tengkurap apalagi, udah kayak tidur dibanding balon, ya kan bingung. Miring kanan, miring kiri, tidur nggak enak. Ya, ya. Makanya Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Nyusuin, ya luar biasa. Nyusuin anak pahalanya apa? Allah berikan pahala seperti memerdekakan budak 70. Memerdekakan 70 budak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bi ikhlasin, dengan ikhlas. Sangat luar biasa. Nyusuinnya pahalanya seperti membebasin budak. Sekarang cepat budak kan udah gak ada. Ini zaman Nabi, zaman kehidupan Nabi itu banyak perbudakan. Ya, kalau sekarang udah gak ada perbudakan. Ya, kalau budak ya sangat luar biasa. Makanya beruntung jadi seorang perempuan. Jangan kesal. Takutnya enak banget jadi laki-laki. Makanya itu Allah kasih kenikmatan. Jangan laki-laki juga nggak bakal dapatin itu mah. Sampai kapanpun, sampai kiamat 7 kali, laki-laki nggak bakal dapatin itu pahala. Ya, hanya seorang perempuan. Dah. Moga ya tadi kita udah rasain kenikmatan. Makanya kalau ada istrinya yang hamil doain. Gitu yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Ya moga Allah dapatkan, Allah berikan ini semua pahala. Bagaimana kalau ada orang perempuan yang belum punya keturunan? Sabar, kesabarannya itu Allah bakal balas sebesar gunung Uhud. Pahala sebesar gunung Uhud. Putih itu ngapain? Oh, bukan ya.
Rese banget nih ya. Nah itu makanya ya tadi buat kita kaum perempuan yang sabar dan ikhlas, jangan ngeluh. Enak banget tuh kalau ngerasain sih sakitnya lagi hamil atau lahirin. Enak kalau bapak mah ya jangan nyesel. Kenapa? Kalau nyesel pahalanya bisa hilang. Ya, kalau nyesel pahalanya bisa hilang. Berarti dia nggak redo gitu. Kalau nggak redo ya tadi pahalanya hilang. Jadi udah mau punya untung yang punya anak 11, lu kali 11 saja tuh 70 kali 11 berapa 20 kali tuh bebasin budak. Nah itu doang. Makanya kalau sekarang anak-anak sekarang ya tadi pahalanya terbatas. Kenapa anaknya cuma 2 dibatasin? Katanya takut susah hidupinnya. Ya, itu beda sama orang dulu nggak mikirin. Artinya kehidupan itu dari tanggung sama Allah. Nah itu, jadi beruntung kemarin kita bikin apa namanya Allah dan Rasulullah lewat kitab ini, lewat Syekh Nawawi diberikan tentang apa laknat dosa-dosa yang diberikan kepada perempuan. Ini adalah untuk penutup buat di pasal yang ketiga bahwa pahala yang Allah berikan kepada kaum perempuan sangat luar biasa, banyaknya. Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan idza nadara ila imratihi wa nadarat ilaihi nadara Allah ta'ala ilaihi ma'na nadara rahmatin fa idza akhadha bi kaffiha tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima. Nah, kan ada tuh nih pandangan rahmah. Ini di pahala. Jadi kita sering-sering. Kata Nabi, apabila seorang suami istri saling memandang dengan penuh kasih sayang, ya, dengan pandangan rahmat antara kedua belah pihak suami dan istri, maka Allah berikan pandangannya pandangan rahmat. Allah berikan kepada ini kedua suami istri diberikan pandangan rahmat. Jadi apabila nih kita atau suami melihat istrinya dengan pandangan kasih sayang, istrinya berbalik juga memandang suaminya dengan senyuman, suaminya juga sama memandang istrinya dengan senyuman, maka Allah pandang kedua pasangan ini dengan pandangan rahmatnya Allah. Jadi Allah ikut senang kalau kita mandang istri dalam keadaan marah, itu ya. Atau apalagi istrinya ikutan cemberut juga. Ini bukan pandangan Allah, yang turun adalah bukan pandangan rahmat lagi dari Allah. Ya. Maka ciptakan di rumah kita, ciptakan di lingkungan keluarga kita agar turun nadar rahmat, pandangan rahmatnya Allah. Ya, jadi kita mandang istri ya dengan senyum. Apabila kita begini, kalau kata Habib Muhammad bin Agil, kalau kita mandang istri baca sholawat, ya kita bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Istrinya juga sama. Ya kenapa? Karena agar tercipta, tujuannya agar tercipta yang namanya baiti jannati. Kita kan selalu ngucapin pengen punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini harapan. Ini sakinah, ketenangan, ya, ketenangan hati, batiniyah. Ini sakinah, mawaddah, warahmah, timbullah yang namanya baiti jannah. Kenapa? Karena di surga itu nggak ada yang namanya marah-marah. Di surga itu nggak ada yang namanya gondok-gondokan. Di surga itu nggak ada yang namanya emosi.
cacian nggak ada. Kalau di rumah kita masih ada kata kasar keluar, masih ada yang namanya dongkol, benci, marah sama istri, berarti rumah kita bukan baik nanti. Kenapa? Karena di surga tidak ada yang namanya marah, kesel, benci, nggak ada. Yang ada rahmah, sakinah, mawaddah. Makanya ketika kata Nabi Muhammad itu yang diajarin ke kita, pandang istrimu dengan pertama baca sholawat. Ya. Kita mandang istri dengan senyuman, pandangan Allah penuh rahmat. Baca sholawat Nabi Muhammad itu. Ya, tujuannya Pak, biar yang tadi sifat-sifat jelek yang ada di dalam hati hilang tujuannya. Ya, kita ingat kenapa Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk memarahi istrinya. Itu tidak ada. Kita ingat ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Nah, terus kata Nabi, "Fa'idza akhadha bi kaffiha tasaqqatat dunubuhuma min khilali asabihi." Apabila nih suami istri jalan, terusnya tangannya sedekap jalan bareng dandengnya, gitu, saling berpegang tangan di suami istri, udah kayak orang pacaran. Lagi pacaran kan begitu tuh, jalan bareng, tangan dipegangin. Kalau lagi pacaran mah bukannya tasaqatat dunubuhuma, bukannya gugur dosa-dosanya, tapi pahalanya yang gugur. Kalau lagi pacaran kan lagi pegangan tangan. Ya, kalau suami istri berpegangan tangan, suami istri pegangan tangan, itu dosa-dosanya gugur dari selak-selak jarinya. Makanya sering-sering pengen gugur dosanya, pegangan. Mau kemana kan mau dapur. Ya, kalau kalian bingung, bininya di kampung. Ya, udah, kalau pengen dosanya gugur, ya balik pegangan. Mau kemana pegangan. Mesra banget ya hati-hatinya. Itu tuh. Makanya biar terus namanya biar dipupuk terus nih yang namanya romantisme di dalam keluarga. Ya, suami istri itu perlu dipupuk rasa cintanya, rasa senangnya perlu dipupuk. Maka mana-mana udah pegang tangan, pengen ngegugurin dosa, begitu caranya. Tuh dikasih Nabi. Yang kata hadisnya, tasaqqatat dunubuhuma min khilali asabihi. Allah gugurkan dosa-dosanya dari selak-selak jarinya. Ya. Mudah mau jadi aki-aki, udah cucu banyak ya, gak apa-apa, kemana-mana pegangan. Ya. Nggak usah malu sama cucu, ini mau kan pegangan mulu. Jadi kalau tanya Kang sama nenek, sama nyak, pegangan baik, udah kayak anak muda. Nah, kita kan lagi gugurin dosa ini, kan gitu. Gak apa-apa walaupun udah tua, udah punya nenek, udah jadi aki-aki juga. Gitu. Biar apa? Ya tadi pandangan Allah turun, pandangan rahmat yang Allah diberikan kepada kita, dosa-dosa kita Allah gugurkan. Beda kalau lagi kita pacaran, jangan sampai kebalik. Waktu lagi pacaran, lagi PDKT, kita romantisnya luar biasa, yang namanya kata begol itu kagak ada. Yang ada sayang, yang bopeng aja dikata bagus, cakep banget. Ya. Yang pesek aja nggak pernah kata besek. Pas sudah nikah mah kata jadi pesek tuh. Gitu. Enggak ada. Kalau lagi pacaran, romantisnya luar biasa, demennya luar biasa. Pegangan tuh sampai tangan wadon kagak boleh lepas dari tangannya. Ya, itu bukannya menggugurkan dosa, tapi menghilangkan, menambah dosa. Jangan dibalik. Sekarang udah nikah, kita nggak pernah pegang tangan suami atau istri kita. Jangan dibalik. Ini yang udah kejadian. Ya, udah ada waktu pacaran, romantisnya, demennya, sampai muji-muji luar biasa. Kata-kata yang namanya nggak ada tuh, yang namanya tol nggak ada, kecuali lagi yang marah banget tuh tadi, saking cemburu kan begitu. Nah ini jangan dibalik. Justru sekarang untuk mengguguri dosa-dosa kita, kan dosa-dosa kita udah banyak. Ya, dosa bohong, dosa melawan orang tua,
Ya, dosa melawan guru, dosa ngomongin orang. Sebenarnya kita banyak caranya untuk menggugurkan dosa. Banyak caranya. Beruntung. Ya. Semoga yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh. Biar ini dapat, biar sama-sama dapat. Ya. Gitu makanya. Berbeda jangan ikutin imam. Kalau Imam Nawawi nggak nikah, Imam Nawawi nggak nikah. Jangan Imam Nawawi nggak nikah, kita ikutin tarekatnya. Jangan. Karena Imam Nawawi ketika ziarah ke Madinah, kata Imam Nawawi, wahai Nabi, wahai junjungan kami, seluruh sunnahmu telah aku ikuti kecuali satu, yaitu nikah. Kenapa saya nggak nikah? Saya sibuk untuk mendalami ilmu-ilmunya Allah, mendalami ajaran-ajaranmu, sehingga karangan Imam Nawawi banyak. Nah kalau kita ngikutin, kita apa yang ngebanggain? Ya ke Nabi. Karangan kita baru punya, ya, gitu. Jangan ikut. Ya. Kalau beliau udah ngadu sama Nabi, saya nggak ngikutin thariqah sunnah, salah satu sunnah yaitu nikah, karena sibuk ngurusin agama, bikin karya tulis banyak. Kenapa? Sudah asik dengan ilmu. Kalau udah asik lupa dengan segala-galanya, nggak mikirin. Ya makanya kita apa yang kita banggakan, kan begitu jadinya. Makanya manfaatkan, ya. Itu bagi kita. Moga yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh. Biar apa? Biar tadi yang kita udah dapat nih pahala gugurnya dosa lewat sela-sela tangan kita, saudara kita juga dapat. Ya. Tadi kita mau ngandelin apa? Sholat kita belum tentu diterima. Ya. Kita belum tentu kita diterima sholat kita, tapi kita harus berdoa sama Allah bahwa sholat kita diterima. Ngandelin sholat bagaimana? Ya udah, ini dikasih keringanan, kasih bocoran sama Nabi. Kalau pengen gugurin dosa, sering-sering pegang tangan istrinya, gitu. Tapi dalam keadaan senang. Ya jangan lagi, ya kalau lagi marah pegang supaya senang, dirayu, ya, gitu. Ini. Laki-laki udah biarin, ya. Laki-laki udah biarin. Mau dikatakan lagu apa kayak sama orang-orang, lagu-lagu baik lu laki-laki, udah kayak anak muda, biarin baik. Ya, biarin baik. Itu makanya ini beruntung bagi orang yang sudah mempunyai, kalau Allah berikan rezeki jodoh. Memang jodoh Allah, kita nggak tahu, kena urusan Allah, ya. Urusan Allah. Kita udah berusaha, ada yang udah lamaran, udah besok mau nikah, mau akad udah bawa nikah, udah jadi, berarti bukan jodohnya. Ada yang udah nikah, udah punya anak, punya cerai, berarti itu jodohnya segitu. Gitu. Ada sampai meninggal, itu namanya jodoh dunia akhirat. Nah itu, yang makanya semoga kita diberikan apa saudara-saudara kita yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan. Agar apa? Agar mendapatkan apa yang telah saudara-saudaranya ia dapat. Ya pahalanya itu yang sangat luar biasa. Ya pahalanya sangat luar biasa. Kalau orang yang belum mendapat keturunan, dia sabar, dia tetap berikhtiar, berdoa, itu Allah berikan pahalanya sebesar dunia. Ya. Coba aja dia mau ukur berapa itu. Ya, udah berapa soal gitu. Itu perumpamaan saja. Perumpamaan maksudnya pahalanya tidak terhitung Allah berikan bagi orang yang belum diberikan keturunan tapi dia bersabar. Ya. Tidak putus asa. Nah, itu ya makanya beruntung. Makanya kita itu tadi. Kenapa? Biar dilihat. Kalau ngandelin sholat kita belum tentu, wudhu kita benar-benar. Kalau sholat dilihat dari wudhunya. Ya kalau sholat, gambaran sholat kita sah atau tidaknya, khusyuk atau tidaknya sholat dilihat dari wudhunya. Kalau ketika wudhunya dia khusyuk, selalu ingat Allah. Ketika wudhunya tidak mikir kemana-mana, maka sholatnya sama. Gitu. Ya kalau sewudhunya banyak pikirannya bercabang.
Ya, pikirannya bercabang, maka di dalam sholatnya bercabang. Gitu. Makanya Imam Ghazali memberikan dalam kitab yang kita diaji itu dalam guru kita apa tuh Maraqul Ubudiyah ya, ataupun Bidayatul Hidayah ya. Bidayatul Hidayah kan ada tuh doa ngambil air wudu, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Tujuannya apa? Agar ketika sholat dia ingat Allah, agar pikirannya fokus sama Allah, begitu tujuannya. Tapi ya tadi namanya orang hafal namanya orang hafal kan begitu. Kalau dihafalin sekarang ya udah banyak pikiran kan begitu. Tapi kalau berusaha insya Allah hafal di Bidayatul Hidayah begitu. Makanya itu tadi tujuannya biar apa? Sholatnya mendapat kekhusyuan ya, mendapat kekhusyuan. Kalau kita ngadepin itu ya tadi, makanya itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan ya, kita manfaatkan ini satu hadis, pegang dengan penuh rahmat, pandang istri kita dengan penuh rahmat. Jangan bawaannya kesel, kalau pulang dari kerjaan, mana istri udah punya di kerjaan, seharusnya mana istri senang. Ini membuat aja pikiran, jadinya ngomel sampai segala sesuatunya salah mulu. Jangan sampai kejadiannya, jangan sampai kejadian. Kalau begini namanya nadarul rahmah, Allah nggak turun. Yang ada nanti bukan pandangan Allah, pandangan rahmatnya Allah yang turun, disalah datang turun. Ya apalagi sampai suami istrinya berani ngebentak lagi. Ya itu tadi rahmat, bukan rahmat yang turun, laknat. Ya, kalau udah laknat, kalau malaikat yang laknatin yang nyumpahin, malaikat gak punya dosa. Ya setiap makhluk yang punya dosa dijabah doanya. Ya, kenapa jin dan manusia itu tidak? Karena manusia ada dosanya, gitu. Jin sama, begitu. Makanya nggak begitu masuk di situ. Wariwiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajulan yujami luhu fayatubu lahu bijamihi ajran waladati kekal fi sabilillah faqatala. Nah ini kata Nabi, apabila seorang suami menjima istrinya, menjima ataupun dia nih sesungguhnya seorang laki-laki kumpul ya atau menjima ayat tabulahu bijamihi, maka Allah tuliskan baginya itu ajr waladin qatala fi sabilillah, dia mendapatkan namanya pahala anak laki-laki yang terbunuh di jalan Allah. Ya, ini pahala syahid. Jadi ya tadi kalau orang yang bersegama dengan istrinya, dia pahalanya seperti membunuh berapa ribu orang kafir? 1000 ya? 1000 orang kafir. Seperti membunuh 1000 orang kafir. Itu enak banget itu ya. Itu kenikmatan yang gak bisa diceritakan itu. Ya, kecuali orang yang merasain itu mah. Pahalanya dapat, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhiratnya didapat. Nah, ini ada pesan dari wasiat dari Syekh Nawawi buat kita semua. Apa pesannya? Wa iyyaka summa wa iyyaka farahu baina yadayhi idza kana mutallaqi wal apa namanya, kata Syekh Nawawi, harus lazimkan ya, lazimkan bagimu apa? Untuk merasa senang di dalam memandang istrimu dan suamimu. Ya, apabila dia dalam keadaan susah, jangan kita, jangan ikut, jangan ikut dalam, misalkan gini. Jadi kalau suaminya lagi susah, istrinya jangan ikut senang. Ya, jangan rasain tuh, gak tahu sih, jangan. Tapi ikut terus. Karena kata Syekh Nawawi, kalau seandainya istri suamimu dalam keadaan senang, pandang
dengan keadaan sedih. Ya, kok terbalik begini? Ya, ini terbalik, seolah-olah terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya kalau suamimu dalam keadaan susah, jangan ngerong-ngerong, pengen A, pengen B, pengen C. Pandang dia dengan kesusahan. Oh, merasa gitu. Jangan pengen segala sesuatunya diturutin, kata Syekh Nawawi. Nah, itu ya. Semoga kita diberikan kesabaran, ketabahan di dalam melaksanakan kehidupan dalam rumah tangga. Karena di dalam rumah tangga banyak dinamikanya. Ya, dinamikanya. Belum anak lahir bagaimana, ada banyak itu dinamikanya. Makanya Allah berikan pahala yang sangat luar biasa bagi orang yang berkeluarga. Semoga apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah bagi suami istri yang menjalani rumah tangganya dengan rahmah, dengan sakinah, mawaddah, warahmah, maka terciptalah yang namanya baiti jannati. Al-fasl rabi fi hurmatin nadari rajuli ila nisa al-ajnabiyyati wa aqsuha. Wallahu a'lam bishawab.